Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah hari ini. Terima kasih Tuhan kami bisa bernafas. Terima kasih Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa bersapa Tuhan satu sama yang lain. Kami bisa melakukan obrolan Tuhan Yesus walaupun sederhana. Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Hadirlah Tuhan Kau di tengah-tengah kami. Hadirlah Tuhan Kau di hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan sharing kami pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, itu semua Tuhan hanya daripada-Mu saja Bapa. Kau saja Tuhan yang dibesarkan Tuhan di tengah hati kami dan juga di tengah-tengah hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Wah, karena kita terlalu bahagia hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu. Hari ini kurasa bahagia.
masing-masing. Jauh ya. Wah, agak jauh ya jalannya ya dari Mojojo. Tapi nggak apa-apa. Hari ini tetap kita harus bahagia dengan bahagianya hati kita hari ini. Kita izinkan Tuhan Yesus masuk ke hati kita untuk menyelidiki setiap hati kita sampai ke dalam-dalam. Biarlah Tuhan masuk di hidup kita, biar kita melihat kebaikannya yang sungguh ajaib, yang sungguh besar atas kehidupan kita. Kita akan suatu pujian, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami ada di tempat ini. Kami bisa menikmati udara yang sejuk, udara yang segar. Kami bisa bersama-sama tadi pagi renungan bersama, olahraga bersama. Kami sungguh bersyukur untuk kebersamaan ini. Dan kami sungguh melihat, kami menyadari ini kesempatan yang baik untuk kami bisa masing-masing melihat keberadaan diri kami.
yang sebenarnya. Karena kami ada di tempat ini, kami ingin Tuhan boleh berkarya dalam diri kami, dan kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan boleh menyelidiki, untuk Tuhan boleh meneliti, untuk Tuhan boleh bekerja dan berkarya dalam diri kami. Tuhan biarkan juga waktu yang sebentar akan kami pakai untuk mendiskusikan, mensaringkan hal-hal yang adalah ciri-ciri hidup kami saat ini. Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh semuanya terbuka mengakui keberadaan kami, sehingga Tuhan nanti boleh berbicara banyak hal melalui hamba-hambamu yang Tuhan telah utus ke tempat ini. Terima kasih. Waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saya ingin pastikan kita semua sudah mandi. Jadi kalau kita kan masalah air coklat pagi ini, kalau kami hampir setiap hari masalah air coklat. Jadi tadi malam kan saya biasa kalau pulang malam kemanapun, pokoknya udah malam gitu, saya nggak mau mandi air dingin, selalu saya rebus air, anak-anak juga semua juga kalau saya di luar selalu rebus air karena untuk jaga kesehatan kan. Jadi saya udah rebus air, saya udah tuang, ya kan. Saya nyalakan airnya kan. Saya pergi mau ambil apa. Waktu pulang, waktu lihat, wah, jadi kopi. Ya kan? Saya mau marah ya, mau rebus lagi kan, mikir juga kan, rebus terus kan gasnya boros ya. Jadi saya tunggu dia tenang dulu airnya. Airnya cepat tenang, mengendap. Saya ambil sikit-sikit ya, saya tuangi. Nah, ada pengalaman yang menarik lagi pernah. Waktu saya mencuci baju. Cuci baju kan udah cuci bersih kan, kemudian mau dibilaskan, kan nunggu kan waktu nuang air. Dia tunggu pulang balik lagi, ya sudah ada lumpur-lumpurnya. Itu sering di air gereja itu sebenarnya sering gitu ya. Yang bersih itu cuma air di wastafel yang dapur kami. Kalau yang mandi itu sering itu sama kak di kamar mandi gereja kan ya, jadi sudah terlatih. Ya, sesi hari ini saya sengaja ambil sesi pertama karena sebenarnya pembawa sesinya bukan saya. Ada Ibu Pendeta Widya, ada Pak Pendeta Piku. Jadi kita seperti kita praktek pengobatan. Kan kita di Papua ada pengobatan. Kemarin di PWMI ada pengobatan. Kalau orang pengobatan itu pertama datang kemana? Registrasi, kemudian cek tensi, ya kan? Kemudian cek apa lagi tadi, beberapa cek kan? Jadi baru masuk kemana? Ke dokter. Nah, jadi saya ambil jalan aman hari ini. Saya cuma ngecek di depan itunya, ya kan? Jadi ngecek di depan. Jadi saya tidak bicara sesi apa hari ini. Saya cuma bicara hal yang sambil mengingat hal ringan, ya. Jadi nggak khawatir, nggak akan lapar dengan sesi saya ini, ya. Karena cuma hal yang ringan, ya kan. Apalagi selesai sesi ini makan ringan, ya. Pas setelah itu, baru selesai itu ada sesi yang beneran, ya. Ini cuma pembuka saja, ya, pembuka saja. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita ingin mengalami sesuatu, diperbaiki sesuatu, itu perlu kesadaran kita. Seperti apa kita ini? Kita bisa secara umum ada kesamaan, tapi selain kita bersama-sama, kita juga harus menyadari seperti apa aku ini secara pribadi, supaya ketika apapun yang kita terima itu kita bisa pilah-pilah juga. Oh, ini pas ini saya punya, ya. Membuka diri, ya, seluas-luasnya, seterbuka-terbukanya untuk menerima sesuatu yang memang saya dan saudara butuhkan, ya, saya dan teman-teman butuhkan. Nah, saya ingin mengajak kita secara umum melihat ya, saya kasih judul di topik ini itu time for check up. Jadi saya nggak tahu apakah ada yang kita rajin check up, rajin ke dokter, ada rajin. Saya kira belum ya. Biasanya orang-orang yang usia di atas 50 itu yang sering check up. Ya, saya juga belum, karena kan belum 50. Masih muda, kita masih sama sebenarnya usianya.
kan? Ya beda 4 tahun lah. Masih sama, cuma rambut aja yang saya tidak beruntung. Ya itu saja sih yang membedakan kalau saya masih kelihatan mirip, masih dekat-dekat itu. Nah kita seringkali kan check up setelah tua, artinya setelah semua sakit kan. Padahal semestinya itu sejak mula, sejak dini gitu, supaya jangan sampai sakit, dicek bagaimana keadaan kita. Nah dalam kehidupan corona juga sering begitu. Kita baru serius tuh ketika ada masalah. Padahal masalah itu tidak tiba-tiba besar sebenarnya, kecil-kecil dulu. Nah kalau kita rajin cek dalam diri kita, tidak sampai menjadi besar, kita sudah atasi. Ya, tapi kalau kita tunggu, gampang kok itu, aman kok itu, ya sama seperti penyakit. Sudah besar, tahu-tahu divonis, udah stadium 3, stadium 4, begitu kan? Jadi maka pagi ini saya ingin mengajak kita secara sederhana untuk mengecek keberadaan kita. Saya ingin berbicara secara umum tentang kenapa nggak bisa bang? Saya paling nggak suka soalnya ngomong nek gitu. Jadi seolah-olah mau manggil nenek. Gak pasti. Saya. Oke, bisa. Ya. Nah kita coba bersama-sama. Teman-teman pasti lebih mengerti daripada saya, karena teman-teman yang mengalami. Saya membantu aja melihatnya. Tren yang kita generasi kita sekarang hadapi, ya. Tren saya dan teman-teman itu beda trennya, sehingga kadang-kadang saya sendiri adalah kayak di rumah saya orang yang paling kuper seolah dibanding 2 anak-anak. Selalu bilang, papa nggak tahu, memang nggak tahu saya. Berarti nggak ikuti tren, padahal hidup di dalam zaman masa yang sama kan, sekarang hidupnya kan. Nah itu berarti perhatian kita berbeda. Kita ini sama-sama di tempat ini, perhatian kita pasti berbeda. Saya nggak tahu teman-teman perhatiannya apanya. Setiap orang pasti berbeda. Saya dan teman-teman juga pasti berbeda. Saya memperhatikan apa, teman-teman perhatikan apa. Nah dalam kehidupan di sekitar apa seharian kita juga sama. Nah tren yang sekarang yang kita hadapi adalah tren gaya hidup lifestyle kita. Ya, saya itu sempat marah sama anak saya, teman nggak di sini ya. Kan saya yang mengajarkan dia untuk potong rambut seperti ini. Yang dulu itu saya nyarankan potong yang licin gitu ya, karena rambutnya agak ini kan. Tapi setelah itu bilang gini, Pak, boleh nggak saya ganti model rambut? Emang ganti kayak apa sih? Saya bilang, Papa dari dulu sampai sekarang potong rambut kayak gini lah. Kalau kemarin itu kecelakaan itu, salah potong tukang rambutnya, tukang potongnya. Saya marah-marah, saya bilang, kalau nanti lain kayak gini saya nggak mau potong di sini. Saya bilang, saya potong waktu sudah agak pulih saya datang. Mas dengar dulu ya, jangan cepat potong ya. Dengar, potongnya harus begini. Saya kasih tunjuk gitu ya, rapi ya. Bisa nggak kira-kira? Saya bilang gitu. Saya nggak mau terjadi kecelakaan seperti kemarin. Dia bilang, saya paling malu. Padahal kata orang katanya bagus katanya. Katanya sih nggak tahu menghibur atau dibilangnya bagus. Padahal saya udah tidur terbayang-bayang rambut cincin itu. Ya. Jadi anak saya ganti potong rambut. Pak boleh nggak ganti potong rambut? Nggak usah lah, sudah bagus itu. Ya, setengah waktu jalan mau potong rambut, naik lagi, Pak. Aku ganti potong rambut ya. Nggak usah lah, saya bilang kan. Udah sampai di tukang potong rambut, masih tanya lagi, Pak, boleh ya ganti potong rambut? Coba aja sih katanya. Ya sudahlah, dipotonglah seperti sekarang itu modelnya. Saya bilang, apa lagi? Saya ingatlah potongan rambut ini dulu itu kayak Perdana Menteri Jepang. Kalau yang masih nontonnya, itu dikerjakan sampai sekarang. Saya nggak tahu yang diikuti siapa, ya kan? Nah teman-teman pasti punya ini masing-masing. Gaya hidup kita, ya dari model seperti itu pun, terus kemudian gaya hidupnya. Sekarang kan kalau ada iklan-iklan selalu disesuaikan dengan rumah pun rumah gaya milenial. Apa-apa gaya milenial. Jadi yang orang baby boomers dan generasi X
Y hidup zaman sekarang ini jarang dibuat stylenya. Yang di sebagai sasaran marketing apa? Milenial. Ya kan? Karena banyak kan. Jadi ada gaya hidup lifestyle yang khusus gitu. Ya, yang kita masing-masing bisa mengerti. Yang kedua itu entertain. Ya, entertainmentnya. Saya nggak tahu hiburan kita apa. Ya, dulu paling populer itu kalau kita lihat itu penyiar-penyiar TV itu banyak orang mengidolakan. Wah, itu kalau pembaca berita ini, pembawa acara ini. Sekarang sebenarnya nggak ada lagi ya. Sudah beda hiburannya. Siapa yang di rumah masih nonton TV? Saya kira nggak ada. Ya, saya udah bertahun-tahun nggak pernah nonton TV juga. Ya, makanya TV sekarang udah nggak laku ya. Mau yang cembung, mau yang flat, nggak laku itu. Ya, itu gaya apa? Kemudian teknologi, informasi, IT. Nah teman-teman orang yang paling beruntung sebetulnya, karena teman-teman orang-orang atau masa yang paling cepat dapat informasi dibanding sebelumnya. Sehingga teman-teman kalau kita umpamanya saya ngomong apa gini, saya beberapa kali pernah memimpin satu acara relay juga, baru ngomong orangnya sudah cari itu. Saya juga tahu kalau saya khotbah kadang-kadang ada orang langsung searching dicari, kemudian karena beberapa ada yang WA ke saya, Pak ini saya ini, jadi disuguhi buku-buku tafsir kepada saya, ada, ya, cepat gitu, informasi melalui teknologi. Nah, kemudian keinginan, hasrat kita. Nah teman-teman, generasi sekarang itu salah satunya ditandai dengan banyaknya keinginan, hasratnya di dalam dirinya. Keinginan itu mencakup apa sajalah, maksudnya mencakup banyak hal. Ya. Nah tentu keinginan muncul di dalam diri kita itu didorong dari apa? Dari bagian-bagian yang tadi di atas. Apakah hiburannya, apakah teknologinya, ya. Termasuk teman-teman ketika kita berbicara tentang keinginan ini menyangkut juga masalah kerohanian. Keinginannya berbeda dengan zaman-zaman atau generasi yang sebelumnya. Ya, kita punya keinginan itu. Oh, bayangannya saya pengennya begini, saya pengennya begini. Ada punya gambaran sendiri, ya. Nah, generasi ini juga katanya ada banyak yang dirundung kegalauan. Kecuali yang di tempat ini kayaknya nggak ada yang galau ya. Ya. Ada yang galau nggak? Ada ya. Kegalauan. Ya, banyak generasi sekarang itu galau. Dari mana kita tahu? Dari statusnya. Ya, saya kadang-kadang orang tuh galau sempat ya buat status. Ya. Saya kadang-kadang lihat-lihat, intip-intipkan. Oh, seru juga ya. Jadi galau pun diumumkan ya. Saya sedang galau, saya sedang ini, saya sedang ini, saya sedang ini. Jadi generasi sekarang ini dikenal sebagai generasi yang galau. Generasi galau sebetulnya. Ya, secara umum begitu. Nah, yang berikutnya itu kegalauan itu juga kadang disebabkan karena ketidakpastian. Teman-teman sekarang ini hidup di zaman tidak pasti. Kita bekerja aja nggak pasti. Kamu bekerja di tempatmu mau berapa lama? Tiba-tiba kena line up. Ya, padahal udah yakin sudah nyaman nih kerja di sini, tiba-tiba di PHK. Kalau dulu kan tidak. Kerja kalau nggak ada masalah, kita nggak buat masalah, nggak ada. Tapi sekarang sistem kerja sekarang yang apalagi kerja-kerja apa istilahnya itu sekarang ini, yang daftarnya cepat, ya, dipecahnya cepat. Jadi nggak pasti. Rencana nyicil 1 tahun 2 tahun, nggak taunya kerja nggak sampai 2 tahun. Nyicilnya dari mana? Nah, ini banyak ketidakpastian sebetulnya dalam diri kita. Nah, ketidakpastian ini juga bukan masalah bekerja saja. Ketidakpastian ini termasuk masalah informasi. Teman-teman sekarang bisa dapat informasi banyak. Lalu teman-teman mana yang teman-teman pilih dari informasi itu? Oke lah, spesifik. Umpamanya teman-teman mau bicara tentang hal iman lah.
Kamu buka channel YouTube ini gini, channel YouTube ini gini, channel YouTube ini. Sekarang teman-teman pilih yang mana? Kan bingung. Jadi ada banyak hal yang kita alami seperti itu. Nah, satu lagi yang saya lupa masukkan di situ. Sekarang yang paling terkenal apa sih? Kalau dulu kan YouTube, Facebook, sekarang yang paling terkenal apa? TikTok. Menurut teman-teman kenapa TikTok digemari? Hah? Kenapa TikTok? Bisa joget-joget. Durasi TikTok berapa lama sih? Hah? 2 menit. Ya, 2 menit itu cuman 120 detik, ya kan? Ada orang yang menjuluki generasi sekarang ini generasi TikTok. Generasi TikTok ini bukan hanya menyangkut istilah. Apa sih yang paling prinsip yang kita perlu waspadai terhadap TikTok? Apa? Informasi potongan. Apa? TikTok. Fokus. TikTok itu mengajarkan kita fokusnya panjang atau pendek? Pendek. Jadi ada cerita lucu, penelitian. Jadi ada penelitian itu begini. Orang yang meneliti, kita semua rata-rata orang Batak kan. Orang Batak itu kan suka arsik ya. Kalau arsik yang paling enak dibuat dari ikan apa? Ikan mas. Jadi ikan mas itu sebetulnya salah satu ikan yang tidak bisa diam lama. Ikan mas. Maka dia butuh air yang bergerak. Ya, bergerak. Jadi setelah diteliti katanya daya tahan ikan emas itu untuk diam itu tidak lebih seimbanglah dengan TikTok lamanya 2 menit gitu, 1,5 menit atau 2 menit ya. Jadi ada kita ini dibilang katanya generasi ikan mas, gerak terus ya, nggak bisa diam berhenti, nggak bisa. Sebentar ganti ya. Saya suka lihat YouTube, ngecek rata-rata orang lihat YouTube itu cuma 2 menit rata-rata ya. Kan saya jarang upload ya untuk di channel saya kan, tapi saya coba lihat itu rata-rata itu 2 menit. Ada yang panjang itu karena ada orang minta, baru panjang saya lihat. Kan bisa dicek kan itu siapa-siapa lihat kan. Rata-rata 2 menit. Nah, kenapa ini masalah? Kenapa ini kita perlu sikapi? Karena teman-teman, banyak orang ketika perhatiannya tidak begitu bisa panjang. Memang kita mengharapkan informasi sampaikan pendek. Ya. Jadi bayangkanlah itu kalau kita aplikasinya di kerohaniannya. Di Mazmur 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan kapan? Merenungkan itu apa sih artinya? Salah satu definisi merenungkan itu berarti Anda perlu mengambil waktu untuk merenungkan. Kira-kira sebentar atau lama merenungkan itu? Lama. Benar kan? Jadi sekarang banyak orang yang gak bisa lama, sehingga informasinya sedikit-sedikit. Termasuk ada banyak orang yang tidak bisa menggali yang dalam-dalam tentang firman Tuhan. Pokoknya potongan sedikit, udahlah itu, udah cukup. Nah, ini generasi TikTok. Ya. Jadi teman-teman nggak berarti nggak boleh lihat TikTok, boleh. Tapi itu dampaknya begitu kita nggak bisa memberikan perhatian yang panjang. Ya, ini makanya. Tapi ini pembuat acara retreat ini bukan generasi TikTok. Karena sesinya 2 jam. Kalau TikTok udah berapa kali TikTok gitu. Ya, tapi ini keadaan kita, kondisi kita. Yang kita harus sadari, oh iya ya, saya sedang bicara ini tuh mengajak kita menyadari, oh ya saya di sini gitu aja. Saya tidak kasih solusi. Kan tadi cuma ngecek. Ya, oh iya ya, saya kenapa ya, saya kok nggak betah ya. Karena tahu itu teman-teman, saya mencoba memutus itu doa berantai itu 10 menit itu pun sebenarnya kelamaan. Ya kalau bisa itu 5 menit. Tapi saya bayangkan kalau 5 menit berarti 144 kali 2. Ya, 200.
Ya 200 berapa itu? 88. Wah, cari 144 aja susah orangnya. Kalau cari 200 apa 88 sampai kapan? Ya. Jadi makanya saya coba 10 menit. Sebenarnya beberapa kali saya coba pingin yang pendek supaya semua orang bisa ikut. Nah, ini kondisi kita. Kondisi kita. Nah, sebenarnya apa sih secara umum? Saya nggak tahu apakah teman-teman merasakannya atau tidak ya. Tapi paling tidak itu yang saya paparkan secara teori ya. Teman-teman sebetulnya iya. Dalam generasi kita ini, jadi kita itu sebetulnya generasi milenialis terutama kita itu biasanya punya kebutuhan yang bisa dideskripsikan menjadi dua kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah yang dirasakan, kebutuhan yang dirasakan. Kayaknya saya perlu ini loh, kayaknya saya rasa gini loh perlu. Padahal itu bukan kebutuhan Anda, tapi Anda merasa Anda butuh itu. Maka teman-teman, seringkali kita tergoda untuk berupaya mencari, memenuhi kebutuhan yang Anda rasa Anda butuh itu. Yang kedua, sebetulnya selain Anda punya sebetulnya kebutuhan yang Anda rasakan itu, Anda memang betul-betul punya kebutuhan yang benar, yang nyata, atau istilahnya kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Anda rasa Anda butuh itu, padahal belum tentu. Cuma kayaknya saya perlu ini deh, kayaknya saya sudah penat nih, perlu healing, jalan-jalan. Itu mah bukan healing. Ya kalau dulu ada istilahnya healing ministry, sekarang healing apa? Jalan-jalan healing. Kalau dulu namanya healing itu orang yang sudah mengalami kepenatan, pokoknya udah berat banget, kemudian apa istilah dilakukan healing ya. Sekarang healing kemana? Healing kemana? Ke puncak. Ya healing ke puncak, jalan-jalannya. Ya tapi istilah kan, merasa membutuhkan apa? Refreshing, merasa. Pertanyaan, apakah betul membutuhkan refreshing? Merasa membutuhkan untuk diupdate, tapi apakah betul membutuhkan itu? Jadi ada dua macam kebutuhan ini yang kita sebetulnya hadapi. Kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan yang sesungguhnya. Sebenarnya yang kita harus penuhi adalah kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi saya sekali lagi, saya hanya membantu kita melihat apa-apa yang ada dalam diri kita. Nah, saya tidak akan cerita banyak tentang kebutuhan yang dirasakan, karena itu sangat subjektif. Artinya tergantung kitanya masing-masing ya. Kita masing-masing merasakan kebutuhan apa. Yang saya ingin ajak kita melihat, sebenarnya kita membutuhkan itu apa yang kita butuhkan itu apa? Kebutuhan yang sesungguhnya itu apa sih? Nah, saya coba kategorikan menjadi beberapa hal ini. Ya, yang pertama, sebenarnya kita itu paling butuh atau sangat membutuhkan untuk dimengerti. Kenapa ini sangat kita butuhkan? Karena rata-rata kita tinggal tidak bersama-sama satu generasinya. Betul kan? Apalagi yang di rumahnya ada opungnya, ada orang tuanya, ada abangnya yang jarak usianya cukup jauh atau kakaknya. Maka orang yang paling aneh di dalam keluarga itu adalah Anda. Maka seringkali Anda gak dimengerti kan? Mau ngomong apa salah, berbuat apa salah. Maka salah satu kebutuhan generasi ini sebenarnya dimengerti. Ya. Jadi dimengerti saja, dipahami. Yaitu menjadi satu kebutuhan kita yang kita butuhkan. Ya. Yang kedua, teman-teman, kita juga butuh diterima dengan segala keberadaan kita, dengan segala keunikan kita, dengan segala macam apa ya, keanehan-keanehan kita. Kita butuh diterima kan? Siapa yang harus menerima kita? Sebenarnya ya komunitas kita, lingkungan. Nah, makanya teman-teman, ada banyak anak-anak remaja pemuda yang kadang tidak nyaman di rumah.
Atau tidak nyaman ketika orang-orang ada di rumah. Ada banyak anak remaja pemuda yang lebih nyaman kalau orang-orang pada pergi dari rumah. Dia sendiri di rumah. Kenapa? Kalau ada di tengah-tengahnya, orang gak menerima dia, gak nyaman. Ya. Jadi bersyukurlah, berbahagialah yang engkau sendiri, sekalipun panas-panas. Ya Justin ya. Karena pasti diterima kan, orang gak ada orang ya kan. Jadi kebutuhan kita ini diterima. Ya, diterima oleh orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Karena memang kita sering tidak diterima. Kemudian apa? Dihargai. Generasi sekarang itu salah satu generasi yang juga haus penghargaan sebetulnya. Dan ini kadang parah loh menurut saya. Saya suka menyaksikan fakta anak-anak sekolah sekarang. Ya. Kadang kami kalau membandingkan dengan diri kami dengan anak sekolah sekarang itu sebenarnya malu kami. Karena kalau kami dulu nilai itu nggak gede-gede amat sih. Nilai pokoknya nggak 5 aja nggak merah itu kan. Sekarang nilai KKM berapa? 70. Ya kan ada yang 7 lebih ya. Ya. Itu KKM. KKM itu berarti standar minimal. Oke. Kemudian teman-teman diharapkan nilainya berapa? Hah? Makanya sebetulnya salah satu yang tidak nyaman itu, saya pernah cerita dengan PAK, nanti perlu dikoreksi juga. Ketika membuat kategori prestasi, yang masuk kan nggak mungkin IP 2,75 kan? 3,9. Kemarin kan ada 3,9 ya, berapa orang ya? Bayangkan kalau IP-nya 2,8. Merasa ciut gak? Ya. Saya pernah menyaksikan beberapa kali di acara orang-orang tua ya. Ada orang tua itu marah. Bukan karena anaknya dapat nilai merah. Karena anaknya gak dapat nilai 100. Sering itu saya lihat. Asal musim apa itu kan, kamu harus belajar lagi. Saya pikir mah nilainya merah. Nilainya karena enggak 100. Bayangkan kalau nilainya semua 100, mungkin pun dimarah dia. Kamu sih cuma 100. Coba 105. Orang tua sekarang itu pengen semua anaknya itu hebat. Terima piala, di-upload di Facebook, difoto, nilainya semua 9 difoto. Yang nilainya 7 gimana? Ya, diumpetin. Anak-anak sekarang, bukan anak-anak ya, generasi sekarang generasi yang membutuhkan penghargaan. Karena jarang dihargai oleh orang-orang di sekitar, maka pelarian generasi sekarang kemana? Kemana? Siapa yang suka main game? Kalau main game dapat apa? Main game. Mana Samuel? Oh, main game dapat apa Samuel? Dapat juara kan? Ada riwayatnya ya. Minimal di dunia games dapat penghargaan. Ya kan? Banyak orang begitu loh. Wow, dapat penghargaan. Sekalipun di dunia nyata gak dapat dia, minimal di game. Di dunia nyata gak ada dia penghargaannya. Ya udah main game dapat ini, dapat itu ya kan? Ya. Kenapa? Orang-orang di sekitar kita makin tidak menghargai. Tuntutannya makin begitu tinggi. Ya. Baru nilai 8, yang lain 100. Ya, baru di situ kerjanya. Yang lain banyak kita yang kurang penghargaan, maka kita membutuhkan penghargaan. Ini yang kita butuhkan. Ya. Dan yang terakhir tentu ya, kita semua butuh dikasihi. Sekali lagi saya hanya ingin mengemukakan kebutuhan yang sesungguhnya. Saya sedang tidak memberikan pada Anda jawaban. Saya ingin membuka, oh ini loh kebutuhanmu yang sesungguhnya. Ya, daripada kita diskusi tentang kebutuhan yang dirasakan.
Ini kebutuhan yang betul-betul Anda perlukan, yaitu dikasihi. Ya kan? Banyak generasi sekarang ini yang memang kehilangan kasih. Kehilangan kasih yang sebenarnya. Apalagi sebetulnya ada banyak generasi-generasi itu yang dibesarkan tidak dalam lingkungan yang normal. Dalam lingkungan yang normal itu artinya lengkap bapak ibunya, atau bapak ibu ada pun lengkap peran mereka. Enggak juga. Banyak kita dibesarkan oleh, dari kecil sudah dibesarkan oleh opung sama oma, ya kan? Karena bapak mamanya kerja. Sudah mulai sekolah, pulang ke rumah, dibesarkan atau didampingi oleh siapa? Oleh mbok, oleh pembantu kan? Karena bapak mamanya kemana? Kerja. Kapan kita pernah lihat bapak mama? Ya di kota ya terutama ya. Kita kan jarang melihat utuh, ya. Jadi kita tidak pernah melihat atau sedikit sekali mendapatkan gambaran atau contoh-contoh kasih yang sebenarnya. Nah itu makanya kan beberapa kali kalau ada sesi-sesi tertentu juga menyangkut kasih bapak, kasih ibu, sering kita punya problem generasi ini ya. Jadi kita, kebutuhan kita yang sesungguhnya itu, nah inilah kira-kira dimengerti, diterima, dihargai, dikasihi. Ya, kadang-kadang nggak perlu jawaban yang keren sih, kita dengar saja. Kita butuh didengar. Kadang-kadang kita tidak perlu jawaban sih, kita butuh dimengerti saja. Ya. Jadi makanya tadi waktu saya cerita tentang anak saya yang mau ganti model rambut tadi, ya udahlah, saya bilang. Sampai sekarang juga tanya, karena tadi pagi juga tanya, Pak, udah cocok belum? Ah, udah cocok lagi. Udah, karena kalau menurut saya nggak cocok sebetulnya, tapi udahlah cocok lah kamu. Ya, bisa seperti itu. Ya, itu kan baru model rambut kan, belum yang lain. Ya, terus suka tentang pandangan juga sama. Ya, sering kami dialog tentang pandangan, karena mungkin dia lihat dari mana gitu ya. Sering berdebat juga, itu salah kok. Tapi gini Pak, Pak orang lama, katanya Pak, orang kuno gitu, orang jadul. Kenapa? Ya udah, lama-lama saya belajar mengerti aja. Oh iya ya, baru lain waktu saya cerita. Jadi karena yang kita butuhkan sebenarnya apa? Dimengerti, diterima, dikasihi. Ya. Nah itu secara umum. Nah sekarang saya ingin mengajak kita diklik, Bang. Mengajak kita melihat tentang keberadaan spiritualitas kita. Tadi semua olahraga? Ada yang tidak olahraga? Ada? Olahraga ya? Ya, kelihatan sehat sih. Kalau yang nggak olahraga mungkin karena saat teduh. Ya, saat teduh karena begitu sangat terberkati jadi lama doanya. 2 hari. Saat teduhnya. Teman-teman, kalau kita mendefinisikan tentang kesehatan itu paling tidak kan ada 3 kategori. Ya. Apa yang kalau sehat itu apa istilahnya? Oke lah, sehat. Terus apa? Sakit. Satu lagi apa? Yang paling bagus? Bugar. Jadi bukan hanya sehat. Dia sehat bugar. Kalau sehat itu cuma nggak sakit. Ini lebih dari sedang nggak sakit. Bugar. Wow, ya orang yang rajin olahraga lah, yang makannya buah si malakama. Ya kan? Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita harus bisa melihat, mengecek, saya ini sehat, sakit, atau saya sebenarnya sudah bugar. Sekali lagi, kalau cuma sehat berarti cuma nggak sakit. Sehat itu. Gimana kabarnya? Ya sehat. Padahal saya nggak bugar. Sehat sih, orang nggak sakit. Orang yang harus
kondisinya prima kan artinya apa? Bugar. Nah, dalam kehidupan iman kita itu juga sebetulnya ada 3 kategori ini. Bugar, sehat, sakit, ya kan? Tentu kita tidak ingin yang sakit kan? Ya, minimal kita sehat, ya kan? Minimal sehat. Tensinya cukup, ya kan? Apalagi gula darah nggak ada. Tapi kalau kita nggak ada ya apa-apa, masih cukup semua. Hah? Asam lambung gitu. Apa? Iya ya. Tinggal besok kok gajian. Besok tanggal lusa ya. Ya, teman-teman kita coba lihat definisinya. Sekali lagi, teman-teman saya membantu kita melihat diri sendiri. Bukan sedang memberikan solusi ya, klik Bang. Nah, sehat itu kalau secara analogi kan, kita mulai dari yang sakit ya. Sakit berarti terganggu fungsi sistem ya, atau hormon, organ di dalam tubuh kita sakit. Ada yang sakit di sini selain sakit asam lambung? Ada yang sakit gigi? Kalau sakit gigi di tempat dingin gini terasa. Ada yang sakit hati? Gak ada ya? Saya yakin semua sehat sih kelihatannya ya. Kelihatannya aja. Yang kedua sehat. Sehat berarti apa? Ya sekedar tidak sakit. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak sakit dia. Bisa mempertahankan, menjaga kondisi tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Bisa bekerja, ya kan? Bisa ke gereja, bisa olahraga. Ya nggak sakit sih. Sehat itu namanya. Nah, tapi kondisi yang semestinya harus kita capai yang ketiga, bugar. Ini bukan hanya tidak sakit, bukan hanya sehat, tetapi penuh energi. Ya. Apa sih slogan kita? Bang Agus, slogan kita apa tadi? Kita tes. Kita ini sakit, sehat atau bugar? Only in Jesus we are one. Kayaknya agak sakit sedikit. Coba saya ingin lihat kita ini sakit, sehat atau bugar. Only in Jesus we are one. Only in Jesus we are one. Only in Jesus we are one. We are one. Mungkin agak tipis saya. Only in Jesus we are one. Yo, 2, 3. Only in Jesus we are one. Ya, jadi jelas ya. Kita harus bugar ya. Jangan hanya tidak sakit ya. Bukan hanya sehat, tapi bugar ya. Kita bugar. Nah, sekarang kita mau cek nih, apa sih ciri-cirinya kalau kita sehat, sakit, atau bugar, atau sakit, sehat, bugar, apa ciri-cirinya? Nah, kita coba lihat pelan-pelan ya. Yuk, klik Bang. Nah, ini contoh nih. Kalau dampaknya bagi orang lain, ini secara spiritual ya. Kan analogi tadi secara fisik, ini sekarang secara spiritual, supaya teman-teman nanti bisa melihat. Ini saya yang sakit, saya sakit atau sehat ya. Jadi ketika nanti sesi-sesi berikutnya kita bisa disembuhkan di mana-mana ya. Dampaknya bagi orang lain kalau yang sakit biasanya hidup terutama untuk diri dan keluarga terdekat saja. Itu orang sakit. Kalau hanya hidup untuk diri sendiri, keluarga terdekat, yang penting kan diri saya sendiri dan keluarga udah oke lah. Bukan oke itu sakit ternyata, ya kan? Nah kalau sehat bagaimana? Sehat itu memahami tugas. Oh dikasih tugas boleh, menghasilkan boleh, ya, ya bisa. Itu masih sehat aja. Nanti kamu tugas jadi psikosubsidi ya, siap. Itu sehat. Ya. Nanti Rere jadi sesi konsumsi yang aduh enggak lah, saya ngurus di barang-barang aja sudah repot, sakit gitu. Ya kan? Jadi diri sendiri mau ikut tapi nggak mau bantu umpamanya, ya kan? Nah bugar bagaimana? Kalau bugar menyadari tugas itu harus berdampak sehingga apa? Dia bisa menolong orang lain. Jadi bukan hanya dia ngerjakan, tapi dia juga bisa membawa orang lain.
Jadi dia nggak provokator seperti Vivi kemarin. Putus aja. Ya, untuk sebelum sesi ini dia udah bertobat, minta maaf. Ya kan, jadi nggak jadi putus. Jadi putus kan? Jadi jadian? Enggak juga. Oh, enggak juga. Teman baik. Ya. Nah, kita coba lihat di sini bagaimana pemahamannya tentang spiritual. Ya. Nih karena banyak teman-teman kita yang sudah bekerja lama kan. Ya. Ada memang beberapa yang masih SMA, yang sedang kuliah. Tapi kita sudah banyak yang sudah lama bekerja. Nah, apa yang kita bisa lihat dari dimensi spiritualnya? Orang sakit, perhatikan di sini, tidak paham beda antara aktivitas agama, kemudian kehidupan rohani, aktif secara spiritual, nggak bisa membedakan. Ya pokoknya gereja saja lah. Itu orang sakit nggak bisa bedakan. Teman-teman kalau sakit, lidah kita ini nggak bisa bedakan manis, asin, nggak bisa, pahit rasanya. Kemarin siapa kena corona, kena COVID, cium pun kita nggak bisa beda. Ya, maka waktu COVID itu orang-orang bau dibutuhkan untuk mendeteksi apakah sudah sembuh atau belum. Ya, karena kalau ada orang bau di samping dan dia nyaman-nyaman saja berarti masih kena COVID. Ya, tapi sekarang orang-orang bau itu jadi mengganggu. Enggak ya. Ya, nggak bisa membedakan. Nah, sementara orang sehat bagaimana? Dia bisa memahami. Oh, kayaknya kita nggak boleh doa kayak gini. Kita harus berubah, jangan hanya sekedar rutinitas. Bisa memahaminya. Nah, orang bugar beda lagi. Orang bugar bisa menjalani memelihara hidup beragama, bertumbuh. Dan bertumbuh itu selalu berkaitan dengan orang lain. Jadi teman-teman orang yang bugar, kemarin saya ketemu teman dari Jambi pada waktu di Semarang. Jadi dia mantan tentara. Dia pagi-pagi itu sudah ngajak saya, Pak Pendeta, ayo kita gym. Pak Pendeta, ayo kita lari. Ya, pagi-pagi udah lari. Ya. Dia bugar, memang segar sekali. Ya. Kelihatan. Jadi orang yang bugar itu bukan hanya untuk diri sendiri. Dia untuk orang lain juga, ya, Bang. Yang kedua, bagaimana dia terhadap kehendak Tuhan. Nah, jangan bicara kehendak Tuhan pada orang sakit. Nggak ngerti itu. Orang sakit itu tidak bisa membedakan kehendaknya atau kehendak Tuhan, nggak bisa. Ya pokoknya saya mau, saya lakukan. Saya nggak mau, nggak lakukan. Emang kenapa rupanya? Kan susah kan menghadapi orang begitu. Ya ayo ikut Dede. Enggak lah. Bagus loh ikut Dede. Pokoknya nggak mau. Ayo ikut Dede. Kalau nggak mau jangan paksa lah. Bisa bertengkar kita gara-gara mau Dede. Ya kan? Saya yakin nggak ada di sini. Ya yang gitu berarti nggak ikut kan? Sehat bagaimana? Dia kritis dia. Bisa membedakan itu kehendaknya sendiri, itu kehendak Tuhan. Ini teman-teman mau melakukan sesuatu nih. Iya ya, Tuhan suka nggak ya? Dia mulai berpikir, oh Tuhan kalau kira-kira begini, Tuhan suka atau tidak ya? Oh kalau cara kerja saya begini, sekalipun bos saya suka, tapi Tuhan suka atau tidak ya? Orang yang sehat bisa membedakan. Ini yang disenangi Tuhan, ini yang tidak. Itu orang sehat. Ya, orang yang bugar beda lagi. Dia lebih maju. Kenapa? Dia peka dan terbiasa pada kehendak Tuhan. Beda ya, peka. Kalau orang sehat masih tanya-tanya dia, ini Tuhan senang atau tidak. Kalau orang bugar, kayaknya Tuhan tidak suka. Udah. Oh kayaknya Tuhan ingin. Tuhan, itu sih ganteng sih Tuhan pria itu. Tapi Tuhan senang atau tidak ya? Nah itu orang sehat. Oh itu pria itu ganteng, cewek itu cantik. Tuhan suka nggak suka, pokoknya saya suka. Nah itu sakit. Ya. Nah kalau orang bugar, dia tahu. Oh memang dia ganteng kayak itu, tapi Tuhan kayaknya nggak suka. Ya sudah. Oh kayaknya nih cewek ini cakep, baik. Tapi kayaknya Tuhan nggak suka, udah selesai. Peka dia. Termasuk hal-hal yang lain, ya. Jadi orang yang sehat dan bugar itu bisa membedakan. Yuk, berikutnya. Nah sekarang tentang kerinduan. Ini kan sekarang di P3MI kan ada jurnal bersama Yesus, ya.
Siapa yang pokoknya setiap Sabtu itu berjuang untuk hadir setiap Sabtu? Atau ya kalau sempat besok hadir, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa lah, kan masih ada hari esok. Ya, kan hari Sabtu bukan sekarang aja kan Pak? Kan minggu depan hari Sabtu aja kan? Ada lagi, ya ada sih. Depannya lagi juga masih ada. Depannya lagi masih ada juga sih. Aku hari Sabtunya ada aja terus. Kitanya aja yang belum tentu ada kan. Teman-teman, saya mau katakan begini, orang sakit itu, ini menyangkut kerinduan loh ya. Maka kadang kita bicara, teman-teman, apakah teman-teman merindukan dari Tuhan? Belum tentu jawabannya iya. Kalau jawaban iya itu kadang-kadang ngasal ngomong aja tuh. Karena di gereja ditanyanya, kan nggak mungkin bilang enggak ya kan. Nah, orang sakit kalau lagi butuh biasanya, lagi butuh. Kan kalau teman-teman ke dokter kapan? Lagi butuh kan? Siapa yang ke dokter terus-menerus? Siapa yang ke dokter terus-menerus? 1, istrinya dokter. 2, anaknya dokter. Ke dokter terus dia. Ya. Karena dia ke dokter bukan untuk berobat. Dia berrelasi dengan dokter itu. Teman-teman, kalau kita menyangkut kerinduan kita dengan Tuhan, kalau kita orang yang sakit, ya datangnya kalau butuh aja. Kalau nggak butuh nggak datang, karena Anda tidak membangun relasi, hanya membutuhkan saja. Nah, sehat bagaimana? Rindu, tapi ada banyak godaan. Teman-teman, hari ini saya bersaksi, Sabtu lalu saya punya kerinduan datang ke rumah Tuhan, tapi karena saya harus melakukan ini ya terpaksalah. Gitu ya. Itu orang sehat. Rindu, tapi karena godaan yang besar jadi gak datang. Itu orang sehat masih. Karena dia punya keinginan katanya, ya kan? Sekalipun tidak datang. Nah, orang yang bukan bagaimana? Punya kebutuhan yang besar, diam di hadapan Tuhan, ya kan? Secara teratur. Nah, ini saya tidak tahu P3MI, pemuda-pemudi ini berapa orang ikut gemas? Berapa orang ikut gemas? Ada? Boleh angkat tangannya? Enggak, saya suruh angkat kaki, angkat tangan. Ada yang ikut gemas? Kalian gereja mana sih? Ini panitia dari gereja Jakpus atau? Nggak ngerti gemasnya apa? Ayo, siapa yang ikut gemas? Ada berapa orang? Memang P3M ini menggemaskan. Nggak ikut gemas. Gemas itu kan didesain untuk reguler. Kenapa? Karena sebenarnya ada tujuan dilatih ini. Dilatih untuk rindu, haus akan firman. Itu dilatih. Kenapa sekarang saya mengajak kita untuk ikut dalam doa berantai? Karena memaksa Anda untuk latihan. Nanti Anda punya gaya hidup berdoa itu terus menerus dilatih. Nah, teman-teman, orang yang sehat tahu itu doa penting, itu doa itu apa, tapi nggak melakukannya. Tapi tahu dia. Kalau orang nggak sehat nggak tahu tadi ya. Nah, kalau orang bugar, dia mengerjakannya. Nah, salah satu kekurangan saya itu, saya kurang rajin olahraga. Saya tahu nggak olahraga itu sehat? Tahu. Sehat sih berarti saya, karena tahu olahraga sehat. Tapi saya melakukannya tidak. Tidak selalu. Kadang-kadang saya melakukannya. Ya. Kalau orang bugar, setiap hari melakukannya secara rutin sebagai gaya hidupnya. Ya seperti yang saya contohkan tadi, teman saya dari Jambi itu pagi-pagi udah gedor-gedor pintu dia. Pak Pendeta, ayo kita olahraga. Dan memang perlu orang kayak gitu juga. Kalau setiap hari gitu kan kita ikut juga ya. Kalau enggak kan malu juga kita, ya kan? Minimal karena malu kan olahraga kan sehat. Nggak apa-apa lah. Gara-gara malu kita sehat. Daripada nggak sehat kita menjadi malu, yang mana lebih enak? Mendingan gara-gara malu kita sehat ya. Nah, dulu sih ini alasan aja. Tapi dulu waktu di Tangerang saya rajin olahraga. Selesai doa pagi, saya langsung jogging tuh. Itu selalu saya keliling tuh lewat belakang-belakang tuh. Terus ya. Kalau sekarang selalu alasannya apa?
Selalu ada alasan tuh. Selesai doa pagi, ngantar anak, itu alasan. Ya, jadi orang bugar akan melakukannya. Ayo klik lagi Bang. Nah, sekarang bagaimana tentang mengerti? Nah ini kan kita nanti akan belajar banyak hal. Kalau kita orang yang sakit tidak mampu mengenali pola dan menggali mana apa yang dialami, nggak ngerti. Teman-teman kita ada banyak mengalami persoalan sebagai anak remaja pemuda. Tapi kalau kita sakit, kita nggak mengerti apa sih yang kita ada belajar dari itu. Pernah siapa yang pernah ini yang masih sekolah? Pernah dapat nilai jelek nggak? Pernah? Nggak sering kan? Pernah ya? Siapa yang nggak pernah dapat nilai jelek? Yang sekolahnya, yang sekolah dan kuliah? Nggak pernah? Ada yang nggak pernah? Sering ya? Nah teman-teman kalau dapat nilai jelek apa yang teman-teman lakukan? Contohnya? Remet ya, itu dari sekolah ya. Jadi saya pernah dapat nilai itu 20 dari nilai 100 kan? 2, karena dulu nggak ada puluhan. 2 dari nilai 10. Ya. Jadi nilai 2 itu nilai bersejarah bagi saya. Teman-teman, kenapa saya katakan bersejarah? Saya waktu dapat nilai 2 itu dibully teman-teman. Kenapa dibully? Karena saya ditawari nyontek, saya nggak nyontek. Saya diminta kasih jawaban, saya nggak kasih. Nggak taunya saya dapat 2. Apa dibilang teman-teman? Sudah bodoh, belagu katanya. Jadi itu nilai 2 sampai sekarang saya simpan. Saya ingat persis itu nilai kimia. Jadi saya sisipkan dalam buku rangkuman saya sampai sekarang masih. Jadi waktu selesai itu, setiap kali mau belajar saya tempel itu nilai 2 di depan mata saya. Waktu saya belajar kimia, saya lihat nilai 2 itu, saya belajar menyikapi apa yang tidak kita inginkan terjadi, atau masalah bentuknya yang lain lah ya, kalau yang sudah bekerja dan sebagainya. Bagaimana? Ya kayak kemarin lah ya, Ella kan gara-gara nggak becus kan mau dipecat. Untung nggak jadi. Coba kalau nggak Rede datang, berarti dipecat dia. Ya semalam karena Rede jadi Pak Sitorun nggak jadi pecat ya. Si Ella. Oh Talia yang mau dipecat ya, sorry. Oh ya sorry. Bosnya di situ ya. Oke. Ya. Tadi mana Bang? Ya ini ya. Nah kalau orang sehat apa? Memahami rencana besar. Oh kalau terjadi sesuatu kita belajar Tuhan pengen apa ya? Tahu itu. Nah kalau orang bugar, dia sudah tahu apapun yang terjadi, dia sudah ambil kesimpulan. Tuhan pasti lakukan yang baik buat saya. Ini menyangkut pekerjaan, menyangkut relasi kita dengan lawan jenis, termasuk menyangkut apa saja, ya, termasuk menyangkut sekolah dan sebagainya. Ya ada beberapa teman-teman ya mau kuliah kan, dia berjuang mati-matian, ya, pengen targetnya universitas ini, ujian gak tembus. Pengen target yang kedua ini, nggak goal juga. Kalau kita sakit mungkin bisa down ya. Tuhan kan saya sudah belajar, saya sudah kursus, saya sudah berdoa, saya dalam situasi itu saya tetap setia kepada Tuhan. Kok hasilnya begini ya? Nah tapi kalau orang sakit dia ngerti deh. Orang sehat, orang bugar dia mengerti. Oh Tuhan pasti punya rencana yang baik buat saya, ya. Nah sekarang tentang perubahan. Kalau orang yang sakit sama seperti orang kebanyakan tidak tahu apa yang mesti diubah, ya. Ada banyak orang ikut retreat. Terus biasanya kan di sesi terakhir itu ada altar call kan. Ayo siapa yang dia boro-boro maju, orang dia pun nggak ngerti apa yang mau diubah. Kan bingung kan? Mau diubahnya nggak ngerti. Apa yang mau diubah? Siapa yang mau berubah? Ayo silakan angkat tangan. Dia bukan angkat tangan, angkat kaki dia. Karena nggak ngerti dia mau diubah apa. Nah makanya saya ingin mengajak sekali lagi, saya membukakan. Kamu pun harus mengerti apa yang kamu harus ubah. Menyadari, oh iya,
Ini saya harus ubah. Ini sudah bagus dikembangkan. Jadi kita harus mengerti atau memahami apa yang harus diubah. Orang sehat berupaya merubah diri. Dia ngerti, sekalipun kadang-kadang ya dia tidak bisa melakukannya, tapi dia paling minimal ngerti. Kalau mau coba tuliskan beberapa yang mau kamu ubah, langsung cepat, gitu ya. Ngerti dia. Ya. Kemudian kalau orang bukan apa? Ada pola baru dalam hidup mereka, emosi mereka, pola pengaruh emosi, pemberian fisik, kemudian sehingga kita apa? Kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, orang bugar itu dia bisa menjadi contoh. Ya. Makanya kalau orang-orang, saya beberapa kali, jadi kalau kami dulu di remaja saya suka cerita itu, kalau Redet remaja kami 20-an, 30-an, Redet bisa 100. Jadi dari mana yang lain? Dari orang lain, cari. Ya, biasanya kita makanya dulu pakai kartu sahabat. Ya, hanya di Jakpus kita belum pernah terapkan, nantilah ya. Itu kartu sahabat itu apa? Untuk cari orang. Memang rencananya jauh-jauh hari, karena kita perlu doakan si A, si B, si C. Dan selalu setiap kali selesai retreat pasti ada jiwa yang tertangkap. Teman-teman, kalau kita bugar itu kita bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kita sakit, jangankan mempengaruhi orang lain, orang kita juga gak ngerti apa kita ubah. Kalau kita sehat, kita bisa mengerti, oh ini yang kita harus ubah. Nah, kalau bugar bukan hanya mengerti, tapi bisa mengajak orang lain. Nah, ini teman-teman, ketika kita atau kalian semua mengerti ini, nah nanti posisikan diri, oh saya di mana ya, sehat atau sakit atau bugar ya. Yuk, klik selanjutnya. Ya. Yang ke-6 ini, ya ini yang terakhir ya, tentang kerendahan hati, sikap realistis dalam berpengalaman. Orang sakit tidak kenal bahaya dalam perjalanan hidup, terlalu percaya diri dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Ada banyak orang tuh kadang salah menilai. Kalau apa bedanya motivator dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan kalau khotbah? Apa bedanya? Motivator. Apa yang disampaikan motivator bagus kan? Apa yang disampaikan hamba Tuhan khotbah bagus juga. Pertanyaan saya, apa bedanya yang mendasar? Ya, kalau motivator selalu membagikan apa? Kemampuan diri sendiri. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Katakan kamu besar, katakan kamu besar, katakan kamu besar. Sekalipun banyak pengkhotbah jadi motivator, ya kan? Dan kita ya aja. Motivator itu menggali diri sendiri saja. Pengkhotbah ya benar, dia bukan menggali diri sendiri. Dia justru tidak hanya mengandalkan diri sendiri, karena diri sendiri kita ini sangat terbatas. Justru orang yang harusnya kita menyadari ada kuasa yang dapat menghantam dan merintangi kita, sehingga kita apa? Harus betul-betul mengandalkan kehendak Tuhan. Kita bisa, tapi bukan dari diri sendiri. Bukan malas ya. Percaya kita punya harapan yang besar bukan karena diri sendiri saja, tapi karena Tuhan. Nah, orang yang bugar rendah hati karena menyadari besarnya kuasa-kuasa yang dapat merusak dalam dirinya, sehingga perjalanan rohaninya ya betul-betul dia bergantung kepada Allah. Maka orang yang bugar itu sangat waspada. Ya, sangat waspada. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman coba memetakan ya, kira-kira diri saya ini sekarang dari 6 item ini, saya ini di mana kondisinya?
sakit kah? Sehat? Atau puji Tuhan, saya sudah bugar. Sehingga nanti ketika poin-poin dari pembicara sampai, oh iya saya sakit ini, perbaiki mana? Anda bugar, Anda semakin diteguhkan. Ya, Anda sehat, Anda semakin bisa bugar. Anda sakit, makin bisa sehat. Jadi kira-kira yang saya sampaikan sebagai pengantar, ya kan tadi cuma periksa di depan, ya kan. Nanti dokter yang sebenarnya ada di belakang, ya kan. Ada Bu Widya, ada Pastor Riko. Jadi saya cuma buka-buka aja. Saya belum periksa, ya cuma periksa, belum kasih apa-apa, ya. Ya, tadi katanya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalau ada mau bertanya. Oke teman-teman, sekarang kita ada session untuk tanya jawab ya. Boleh ada teman-teman yang mau bertanya dari topik sharing pagi ini. Aku nerima 2 pertanyaan. Kelihatannya sudah paham semua ya Bapak ya. Bang Agus? Ya. Bisa berdiri Bang? Aku mau nanya Pak, tadi kan Bapak bilang ada mengerti, diterima, dihargai, dan dikasihi. Ya. Terkadang kan itu nggak kita dapat di lingkungan bahkan keluarga kita sendiri Pak. Bosan, gede. Orangnya gede. Kadang kan itu nggak kita dapatkan di keluarga kita sendiri, entah kakak, orang tua. Menurut Bapak, kalau kita mencari keluar, apa itu solusinya atau kita malah berbicara langsung kepada mereka? Menurut solusinya itu seperti apa yang harus kita lakukan? Karena banyak anak muda malah mencari itu di luar Pak, yang akhirnya kenyamanan mereka, oh ini kok yang nyaman gue, mereka yang terima gue, tapi sebenarnya yang mereka lakukan ke kita tuh membawa ke jalan yang salah gitu sih Pak. Iya. Tadi saya kemukakan kebutuhan yang sesungguhnya karena itulah yang sebenarnya kita perlukan. Maka di dalam renungan pagi besok saya sengaja pilih tentang komunitas, relasi dengan orang percaya. Nah, itu juga yang mendasari kenapa kita membentuk komunitas klik ya di gereja untuk pemuda. Klik harusnya bisa menjadi second home dalam kehidupan kita. Dan ini serius. Ya, maka kita secara pribadi kalau kita tahu bahwa kebutuhan kita ini diterima, didengar, ya, dihargai, dikasih, jadilah orang yang menerima, mendengar, mengasihi, menghargai teman-teman kita, ya kan? Nah, kalau orang tua kita bagaimana, lingkungan kita bagaimana? Ya nanti kita bisa mungkin dari yang lain yang menyadarkannya. Tapi dari action dari kita sendiri, kita bisa mulai tadi menjadi orang yang menerima, mengasihi, menerima orang lain. Yang kedua, kita tergabung dalam komunitas, ya, komunitas klik itu yang kita punya klik ya. Dan saya sebenarnya rindu di klik ini betul-betul terus berkembang dalam pengertian teman-teman betul-betul menjadikan ini komunitas yang Anda bisa satu dengan yang lain itu bisa membangun ya kan, sehingga orang yang tergabung itu betul-betul merasakan diterima, dihargai ya, apa adanya tentunya ya. Ayo yang belum gabung ke klik, gabung. Tadi Gemas bingung, klik nggak bingung kan? Kalau klik bingung juga, saya salah tempat kayaknya. Bukan di sini tempat saya seperti begitu kira-kira. Ada yang dibingungkan lagi Bang Agus? Terima kasih ya Bang Agus atas pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Lebih baik diungkapkan sih daripada dipendam sendiri aja. Menurut aku. Ada lagi yang mau bertanya? Monica mau bertanya? Kafika? Nggak ada. Oke, mungkin cuma satu aja Pak dari Bapak.
Ya. Oke, yang terakhir kita klik bang. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengalami atau meningkatkan supaya kerohanian kita menjadi bugar, minimal sehat, ya kan? Bagaimana sih caranya? Nah teman-teman, secara fisik pun untuk menyembuhkan apa yang sakit penyakit kita itu tidak ada yang serta-merta cepat, nggak ada. Nah, saya salah satu sakit atau apa sih namanya itu, asam urat saya tinggi dari dulu. Menurunkan itu susah sekali. Saya sudah ini sudah itu tapi turun sedikit. Nanti cek lagi naik lagi dia. Turun sedikit, naiknya lebih tinggi. Saya berapa kali konsultasi ke dokter, oh bapak harus rutin, minumnya banyak, harus apa namanya itu, kurangi ini kurangi itu, harus. Sebenarnya satu yang disarankan, olahraga supaya asam uratnya turun katanya. Saya kapan sih sadarnya itu Pak asam urat harus turun? Kalau pas kambuh. Kalau pas kambuh doa pagi itu saya menderita sebenarnya. Karena saya mencet gitar tuh sakit kali tangan saya. Kalau pas kambuh. Tapi kalau udah sehat, sudah kurang, udah lupa. Nah dalam spiritual juga sama sebenarnya. Ada sesuatu yang kita kerjakan harus rutin, teratur dan disiplin. Maka tadi saya katakan, ya ada jemaah-jemaah yang komen kepada saya, Pak Sumadi suruh ini, suruh ini, suruh ini. Karena saya menyadari prinsip ini. Untuk sehat, untuk bugar perlu teratur dan rutin. Untuk teratur dan rutin perlu sebetulnya aturan. Untuk teratur dan rutin perlu dipaksa. Betul kan? Ya. Kalau tidak dipaksa penting nggak teratur dan rutin. Nah makanya teratur dan rutin harus ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh secara spiritual? Yang dikorbankan harus dipilih. Oh harus ini supaya saya bisa bertumbuh. Dikorbankan itu bukan pengorbanan yang ini ya, pokoknya kesenangan, hobi, ya kan? Ya, saya aja berkorban, korban jarang makan tempe supaya asam urat saya sembuhkan. Karena saya paling senang makan tahu dan tempe, itu menu yang tak pernah membosankan. Ya, tapi karena harus sehat ya harus dikurangi. Tuhan akan menjawab mereka yang meminta, ya kan? Minta tolong kan? Teman-teman kalau udah tahu kamu sakit, minta tolong. Jangan diam-diam. Tolong. Minta tolong ke teman, minta tolong ke Tuhan. Karena kita sakit, kita butuh ditolong. Ya, namanya sakit. Yang ketiga, yang keempat, mulai dengan pengakuan kelemahan diri. Nah, makanya saya minta sesi di depan. Anda harus menyadari, buka dulu dirimu. Oh ya Tuhan, saya lemah ini. Sehingga nanti yang mau Tuhan sampaikan sesi, buka selebar-lebarnya hatimu. Biarkan Tuhan yang meneliti. Istilah firman Tuhan itu pedang bermata dua. Untuk apa? Bukan untuk mendaging orang lain. Banyak orang itu, saya katakan di P3MI juga di doa malam, banyak orang itu bangga kalau menggali Alkitab. Bangga karena udah meneliti Alkitab. Tapi sedikit orang yang membiarkan Alkitab untuk menggali dirinya, meneliti, ngoreksi, ya, dikupas. Biarkan hatimu dikupas. Semua kekuranganmu dikupas dengan firman itu. Itu yang akan mengubah kita, yang akan membuat kita sehat, yang akan membuat kita bugar. Nah, yang berikutnya ada keterlibatan diri dan melibatkan orang yang dapat mensupport kita. Maka tadi saya katakan waktu jawab Abang Agus, perlu komunitas. Ya, teman-teman untuk olahraga saja supaya rutin kita perlu komunitas. Betul kan? P3 ini bagus lah. Si Boy ya, setiap minggu keberapa Boy olahraga?
Mana boy? Oh sedang olahraga dia. Sedang olahraga dia. Ya, jadi begitu. Yang terakhir, ya, prinsip sapi perah, jangan terlalu capek, memboroskan energi dan ya tahu batas. Kita harus betul bisa membatasi. Ini bukan mengajak kita gini ya, hitung-hitungannya, bukan itu maksudnya. Tapi kita perlu tahu juga batas kita, kemampuan kita. Supaya apa? Kita sehat. Kita bisa batas, oh ini mana yang saya harus ambil. Tapi fokus supaya kita bisa bertumbuh. Maka di pemudakan yang didorong banget itu bagaimana Anda terlibat di klik. Ya. Bertumbuh. Ya. Anda bisa bertumbuh. Anda bisa bersama-sama mengalami kemajuan. Nah, itu kira-kira yang boleh saya sampaikan kepada kita, klik Bang, terakhir Bang. Ya. Jadi biarlah kita yang ngecek diri kita, bukan saya, bukan teman-teman yang lain. Kamu yang mengecek. Oh, saya sekarang sedang sehat. Saya ingin bugar. Saya sedang sakit. Saya ingin sehat. Puji Tuhan, saya sudah bugar dan saya ingin meningkatkan performa saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian sekali lagi, selidiki aku. Yuk kita bangkit berdiri. Ya kita angkat pujian ini ya, selidiki aku Tuhan, biarlah kami boleh menyadari seperti apa kondisi kami saat ini. Kami mau terbuka supaya Tuhan boleh mengoreksi, memperbaharui, bahkan menjadikan kami yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi bugar, dan bugar terus semakin meningkatkan performa kami. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, tak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi, tak ada yang tersembunyi Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Teman-teman, memang Tuhan melihat engkau, tetapi Tuhan juga ingin keterbukaanmu, kejujuranmu untuk mengungkapkan tentang keadaanmu. Dari 3 kategori ini, siapakah engkau? Apakah engkau orang yang sakit? Apakah engkau orang yang sehat? Atau engkau sudah bugar hari ini? Sekali lagi, Tuhan tahu memang tentang itu, tetapi Tuhan ingin engkau terbuka kepadanya dan mengakuinya. Kalau engkau merasa dari kriteria-kriteria tadi engkau sakit, katakan, Tuhan, saya sakit. Saya membutuhkan pertolongan-Mu. Saya membutuhkan penyembuhan dari Engkau. Kalau kau sudah melihat dirimu sehat, kau boleh katakan, Tuhan, terima kasih, saya sudah sehat. Tapi saya tidak ingin hanya sekedar sehat. Saya ingin menjadi pribadi yang bugar secara spiritual, sehingga saya bisa berdampak
bagi yang lain. Kalau ada di antaramu yang melihat engkau memang sudah bugar, bersyukur kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya ingin meningkatkan wewenang saya untuk saya bisa berdampak, menolong teman-teman saya yang sakit, menolong teman-teman saya yang sehat, supaya mereka yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi bugar. Tuhan, terima kasih untuk sesi pertama ini. Biarkan ini membuka pikiran, hati, dan wawasan kami, sehingga kami boleh siap menerima berkat-berkat melalui sesi-sesi berikutnya. Tuhanlah yang boleh menjawab buat setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kenapa kami sakit? Dan bagaimana kami bisa sehat serta menjadi bugar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami, untuk kami mau membuka diri akan setiap perkataan Tuhan dalam hidup kami, terutama dalam acara Ririt ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami siap untuk diperlengkapi, dipulihkan, disehatkan dan dibugarkan melalui sesi-sesi berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Only in Jesus we are one. Silakan duduk.